Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan tentang sila ke-8 dari Uposatha Sila. Sila yang ke-8 adalah Ucca Sayana Maha Sayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami, yang artinya saya mengambil latihan untuk menghindari diri dari penggunaan tempat duduk atau tempat tidur yang tinggi dan besar atau mewah. Nah, pertama-tama Bante akan jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan Ucca Sayana Maha Sayana. Nah, di Winaya Mahawaga dijelaskan apa itu Ucca Sayana Maha Sayana. Buddha menyebutkan ada 20 Ucca Sayana Maha Sayana. Yang pertama adalah Asandi. Asandi adalah kursi atau ranjang yang tinggi kakinya ya lebih tinggi dari 8 jari sugata. Kalau bahasa Inggrisnya finger breadth, yaitu jari, kita bilang jari. Nah, itu jari sugata katanya tidak sama dengan jari kita ya. Nah, jari kita itu kecil, jari Buddha itu besar. Jari Buddha sebesar apa ya? Di Winaya mereka sangat spesifik sekali ya ukuran tangan Buddha. Jadi 3 kali tangan dari Majjhima Purisa. Jadi untuk Buddha 1 jengkal, Majjhima Purisa atau mereka bilang Majjhima Purisa itu tangannya sama seperti tukang kayu katanya ya. Jadi tangan tukang kayu itu 3 jengkal. Jadi 1 jengkal Buddha, 3 jengkal tukang kayu. Kemudian jengkal orang biasa seperti kita itu 1/2 dari 1 jengkal tukang kayu. Ya. Nah, jadi hitung punya hitung ya, di Myanmar sepakat bahwa 8 jari Buddha artinya itu adalah 36 jari kita. Nah, apakah ini bisa diterima akal sehat atau tidak? Tapi di dalam Winaya inilah satuan yang digunakan sebagai ukuran yang disebut sebagai Sugata Anggula, ya, jari Buddha, jari Sugata. Nah, jadi kalau kita bilang 36 jari ya, pertama 1 jari itu buku jari ya, buku jari. Jadi 2 senti katanya. Nah, jadi kalau anggap saja 2 senti, 36 kali 2 berarti 72 cm. Nah, jadi kurang lebih kalau kaki ya, kaki ranjang atau kaki kursi itu tingginya 72 cm, nah itu masih oke. Tapi kalau sudah melebihi 72 cm, maka itu sudah menjadi pelanggaran sila ke-8 ya. Nah, caranya bagaimana? Apakah dipotong ya, atau kakinya dipendam di dalam tanah sehingga tidak melebihi kurang lebih 72 cm. Nah, ini adalah ukuran yang dipakai di seluruh Myanmar. Nah, tapi di Thailand atau dari tradisi Thailand ya atau Sri Lanka, kadang-kadang mereka ambil ukuran yang lebih strict ya. Jadi misalnya mereka berargumen bahwa jari Buddha itu tidak begitu beda sama jari orang biasa. Mereka jadi tidak menganggap referensi dari Winaya yang disebutkan dalam Winaya. Satuan tersebut mereka tidak ikuti. Jadi misalnya katakanlah 1 jari itu 2 cm, berarti 8 jari Buddha itu 16 cm. Nah, makanya kadang ada yang berpikir bahwa kalau kakinya 16 cm, nah itu masih oke. Kalau lebih kecil atau lebih tinggi dari 16 cm, maka itu pelanggaran. Tapi sesungguhnya ya, di Winaya kita harus ikuti satuan yang sudah ditetapkan di dalam Winaya, jadi 72 cm. Nah, kalau lebih tinggi daripada 72 cm, kursi atau ranjang yang kakinya lebih tinggi dari 72, maka itu disebut sebagai asandi dan merupakan pelanggaran sila ke-8 ya. Nah, tapi zaman sekarang ya, kaki itu mungkin pendek, tapi misalnya matrasnya tinggi, misalnya seperti spring bed ya. Nah, spring bed itu matrasnya tebal, kakinya pendek. Nah, yang seperti itu katanya tidak apa-apa gitu ya. Nah, oke. Kemudian
secara pelanggaran sila tidak melanggar ya. Jadi yang kedua ya, Ucasayana Mahasayana yang kedua adalah palangka. Palangka ini adalah sejenis kursi atau ranjang yang kaki ranjangnya itu diukir, misalnya kepala singa, ya, bentuk naga dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gonaka. Ya. Gonaka ini apa? Sejenis karpet yang memiliki bulu hewan yang lebih panjang dari 4 lebar jari. Nah, di sini 4 lebar jari orang biasa, ya. 4 lebar jari orang biasa kurang lebih 2 cm katanya. Berarti 4 kali 2 8 cm ya. Jadi kalau bulu hewannya lebih dari 8 cm atau 8 cm, maka itu merupakan pelanggaran sila ke-8. Jadi di sini kita tahu bahwa Ucasayana Mahasayana tidak hanya perihal kursi dan ranjang ya. Berarti perihal juga karpet. Nah, setelah kita baca nanti semuanya, setelah kita bahas, kita akan tahu bahwa sebetulnya Ucasayana Mahasayana ini mengacu kepada semua tempat duduk dan tempat berbaring. Ya. Tidak hanya kursi dan ranjang saja. Kemudian yang keempat adalah citaka. Citaka adalah sejenis karpet atau alas yang terbuat dari bulu hewan yang ditenun atau dipintal dengan mewah. Ya. Dengan mewah. Jadi intinya adalah karpet kalau dari bahan bulu hewan yang mewah gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian patika. Patika adalah sejenis karpet atau alas yang dipintal atau ditenun dari bulu hewan murni berwarna putih ya. Sama-sama bulu hewan tapi ini berwarna putih khususnya ya. Yang keenam, patalika. Patalika adalah sejenis karpet atau alas dari bulu hewan yang bermotif bunga. Ya, jadi bulu hewannya mungkin didesain sedemikian rupa menjadi motif bunga-bunga. Yang ketujuh, tulika. Tulika adalah karpet atau alas yang terbuat dari campuran 3 kapas, ya, yaitu kapas yang berasal dari pohon, kapas yang berasal dari tanaman rumput, kapas yang berasal dari tanaman menjalar atau sulur. Ya. Jadi campuran dari 3 jenis kapas. Kemudian wikatika. Wikatika adalah karpet atau alas yang terbuat dari bulu hewan yang dibuat secara khusus menampilkan gambar hewan-hewan seperti singa, macan, dan lain sebagainya. Ya. Yang kesembilan, udhalomi. Udhalomi adalah karpet atau alas dari bulu hewan bertekstur halus yang menjuntai di satu sisi. Ya. Itu udhalomi. Nah, yang 10, ekantalomi. Sama saja, karpet yang terbuat dari bulu hewan bertekstur halus yang menjuntai di 2 sisi. Nah, di bagian ini di 2 sisi ya. Kemudian yang ke-11 adalah katisang. Ya, katisang itu adalah karpet atau alas kasar yang terbuat dari benang sutra yang dijahit dengan benang emas atau perak. Ya. Nah, kemudian ada yang nomor 12, ini koseyang. Koseyang juga sama, ya, sama seperti katisang. Terjemahannya sama, karpet atau alas halus yang terbuat dari benang sutra yang dijahit dengan benang emas dan perak. Ya. Yang benang emas atau perak. Ya. Yang ke-13 adalah kutakang. Kutakang adalah karpet atau alas bulu hewan yang berukuran di mana 60 orang bisa naik ke atasnya dan menari di atasnya. Ya. Jadi ini karpet besar ya, seperti permadani mungkin, yang 60 orang bisa menari di atasnya. Yang ke-14, hat-hatarang. Ya, hat-hatarang adalah karpet atau alas bulu hewan yang pada umumnya digunakan sebagai alas di punggung gajah. Ya. Nah, yang biasanya taruh di punggung gajah katanya ya, dari bulu hewan. Nah, yang ke-15, asatharang. Nah, sama saja ya, alas bulu hewan yang umumnya digunakan sebagai alas di punggung kuda sekarang ya, di punggung kuda. Kemudian rathatharang. Ini adalah karpet atau alas bulu hewan yang pada umumnya digunakan sebagai alas di atas kereta. Nah, kemudian yang ke-17, ajina paweni. Ajina paweni. Karpet atau alas yang terbuat dari kulit macan kumbang yang dijahit berlapis-lapis seukuran ranjang. Nah, kadang-kadang kita lihat ada khususnya ranjang zaman dulu ya, ranjang kerajaan atau ranjang
biasanya di kemah-kemah ya. Nah itu ranjangnya ditebar dengan kulit hewan ya, yang dijahit berlapis-lapis atau yang kulit hewan saja ya. Nah itu termasuk Ucasayana Mahasayana, barang mewah ya. Kemudian yang ke-18 adalah kadalimi gak pawara pacadharanang ya. Karpet atau alas yang khusus yang terbuat dari kulit bulu musang luwak ya, kulit atau bulu musang luwak. Yang ke-19 sa utara cadang, karpet atau alas yang digabung dengan permadani. Yang ke-20 ubhato lohitaku padanang, tempat tidur atau tempat duduk yang memiliki bantal merah di bagian atas atau bawah ya. Nah jadi zaman sekarang juga banyak sekali model-model furniture atau alas duduk ya, kursi, ranjang yang mewah. Nah yang seperti itu kita harus hindari pada saat menjalankan uposatha-sila ya. Nah kalau di Sri Lanka ya ada tradisi begini. Kalau mengundang para bhikkhu misalnya, atau pada saat mereka menjalankan uposatha-sila ya, ranjang, kursi, sofa, barang-barang mewah yang tadinya mungkin ada ukiran naga, ukiran harimau dan lain sebagainya ya. Nah di hari uposatha tersebut atau pada saat mengundang sangga datang ke rumah makan, nah itu furniture yang seperti itu ditutup dengan kain putih. Nah jadi pada saat ditutup dengan kain putih, nah kalau diduduki mereka percaya bahwa tidak apa-apa ya, jadi kesan mewahnya sudah hilang. Nah juga sangga bisa duduk di furniture yang mewah tersebut yang sudah ditutupi dengan kain putih. Nah zaman sekarang ada yang namanya double decker ya, atau ranjang bertingkat ya. Nah, biasanya di barak, di penjara atau di tempat-tempat militer ya, di sana mereka pakai ranjang 2 tingkat. Nah, ranjang 2 tingkat ini kakinya pendek ya, tapi yang bagian atas tinggi. Apakah ini termasuk Ucasayana Mahasayana? Nah, ini tidak termasuk ya, tidak termasuk karena di dalam Pacitya 18 ya, peraturan bhikkhu, ada peraturan tentang upariweha sakuti ya. Nah, weha sakuti itu penjelasannya adalah kuti yang setengah di langit, katanya di langit ya. Jadi maksudnya ini dinding, kemudian mereka taruh seperti rak ya, rak. Nah kemudian mungkin digantung ya, jadi tidak ada kakinya. Nah itu namanya weha sakuti. Nah di sana biku bisa taruh ranjang dan tinggal di sana ya. Nah cuma peraturannya adalah bahwa jangan menggunakan kaki ranjang yang patah atau oleng dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi diizinkan kalau memang stabil. Nah, untuk naik ke atas juga biasanya ada tangga. Nah, ini Bante asumsi sama seperti sekarang, itu zaman sekarang pakai namanya double decker atau ranjang tingkat 2. Nah, itu tidak termasuk Ucasayana Mahasayana karena dia sendiri tidak punya kaki ya. Demikianlah penjelasan Bante tentang Ucasayana Mahasayana dalam program Dhammakatha kali ini.